Kenapa sih kita harus bergabung di PTBS? Karena kita sadar dengan perekonomian, apalagi inflasi kan ya, setiap tahun pasti naik terus. Kalau misalkan kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil, kalau misalkan nabung, contoh misalkan kita nabung nih selama 3 tahun, pengen mobil yang seperti punya Kang Adim lah 150 juta. 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian itu belum tentu harga mobil itu sama seperti sekarang. Kalau misalkan kita nabung, nah kalau misalkan kita nyicil, sekarang nyicil setiap bulan misalkan 2 juta, 3 juta, belum lagi buat DP-nya. Masih mending kalau misalkan kita bisa ada buat cicilannya setiap bulan. Sedangkan kan yang namanya usaha kita nggak nentu. Yang namanya kerja kita nggak pasti gitu, penghasilan kita berapa gitu. Kecuali kalau misalkan kita kerjanya sebagai PNS. Nah, dengan adanya pulang dari PTBS ini, insya Allah tanpa nyicil, tanpa nabung pun kita bisa. Karena di sini kita diajarkan. Maksudnya diajarkan kayak gimana? Contoh nih, misalkan cara menjalankan sistemnya diajarkan, cara promosi diajarkan, langkah-langkahnya diajarkan. Tinggal kita mau belajar. Kita mau belajar, kita mau ngikutin arahan, ya insya Allah ketika kita mau belajar dan ikutin arahan, ya contohnya seperti Kang Adim. Kang Adim yang udah bertahun-tahunnya di Jakarta kan jahit, tapi alhamdulillah dapat mobil dari bisnis PTBS, bukan dari jahitannya gitu. Nah itu makanya luar biasanya bisnis ini gitu. Ada juga Kang Peri yang udah berapa tahun kerja, 7 tahun kerja di Jakarta di busway, tapi alhamdulillah dapat mobilnya dari PTBS juga. Saya seorang supir dapat mobil dari PTBS. Kang Ijal seorang santri dapat pajeronya dari PTBS. Jadi orang yang sukses di bisnis ini tuh bukan melihat latar belakang siapapun orangnya, tapi seberapa besar kemauan orang itu gitu. Ketika orang itu kemauannya besar, insya Allah pasti sukses di bisnis ini. Karena di bisnis ini tanpa melihat latar belakang, wah ini mah misalkan lulusan sekolah SD kayaknya nggak mungkin sukses. Banyak ada mitra saya yang lulusan kelas 4 SD bisa dapat mobil juga. Datang ke Tasik, dia tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi sekarang udah punya mobil. Ada juga di Sulawesi, nenek-nenek usia 65 tahun, sekarang udah dapat motor cash, penghasilannya udah puluhan juta. Padahal kerjanya di perkebunan, cuma nawarin produk pupuk doang. Yang jelasin tim, yang presentasi tim, yang dapat bonus siapa ya ibu itu. Nah itulah, jadi di sini mah, wah saya mah misalkan usianya udah segini, tidak menutup kemungkinan di sini bisa sukses. Mau yang udah tua, mau yang masih muda, semuanya bisa. Yang penting kita mau belajar dan ngikutin arahannya. Nah itu maka insya Allah dengan apa yang nanti disampaikan sama Kang Peri, sama Kang Rijal nanti untuk penjelasannya seperti apa, mudah-mudahan bisa dipahami sama Bapak Ibu semua, karena sebetulnya di bisnis ini sangat mudah kalau misalkan kita mau belajar. Nah nanti untuk penjelasan profil perusahaan, karena kan kita gak mungkin juga kita menjalankan suatu usaha tanpa tahu dulu perusahaannya kayak gimana kan, legalitasnya seperti apa. Takutnya ketika kita udah gabung perusahaannya gak ada. Ketika kita udah belanja ternyata produknya jelek, takutnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah dijelasin, pembuktian sudah ada, nanti tinggal memutuskan mau jadi pembukti selanjutnya selain Mang Adim gitu kan. Ya bismillah aja, nanti dilanjut sama Kang Peri profil perusahaannya seperti apa dan produk-produknya.